Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan untuk selalu melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun supaya tangan kita selalu bersih. Setelah itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat, imunitasnya baik, sehingga jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita bisa melawannya. Dan tidak kalah penting, ingat, harus selalu berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala penyakit dan bahaya. Dan yang terakhir, jangan malas-malasan berolahraga ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Ibu ingin memberitahukan bahwa nantinya akan ada latihan soal yang akan kalian kerjakan pada akhir video pembelajaran ini. Caranya dengan mengklik bagian evaluasi pada halaman depan yang ada. Langsung saja ya. Jadi kali ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Misalnya, pada saat ada yang bertanya kepada kita, nah kita menjawabnya harus berdasarkan data, yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian, berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya, misalnya begini, kita ingin tahu jumlah siswa kelas 5B, maka kita mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada di dalam kelas 5B. Satu-satu kita hitung tuh. Contoh, diabsenkan yang pertama Bayu. Berarti kita hitung mulai dari Bayu. Kita cek absennya sampai dengan absen yang terakhir, yaitu Zahara. Nah, sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Bedanya dengan data primer, pemerolehan data sekunder ini kita bisa dapatkan hanya dengan, misalnya, kalau tadi kan kita pengen tahu nih jumlah siswa kelas 5B. Kita kalau pakai data sekunder tidak perlu datang langsung ke kelas 5B-nya, kemudian kita hitung. Tetapi dengan data sekunder ini, kita cukup lihat, masuk ke kantor, kemudian kita lihat papan keterangan jumlah siswa. Kita lihat, oh jumlah siswa 5B ada 25. Nah, cukup sampai di situ saja. Tidak perlu datang langsung ke kelas 5B-nya. Itu merupakan pemerolehan data sekunder. Nah, kita balik lagi ke dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini memiliki metode. Apa itu metode? Metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui tes. Data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya, pemerolehan data dengan tes ini dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kan seperti yang anak-anak tahu, sering melakukan ulangan, ya kan? Baik ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester.
Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa, sehingga ketika data itu didapat, guru-guru kalian itu dapat mengetahui perkembangan belajar siswanya itu bagaimana, apakah naik, apakah turun. Nah, yang kedua itu ada pemerolehan data atau mencari data dengan cara bertanya langsung. Nah, sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kita siapkan dulu tuh pertanyaannya. Misalnya, kamu ingin bertanya kepada teman kamu tentang apa sih buah kesukaan teman-teman kamu, gitu kan? Nah, kamu tanya misalnya ke Bayu. Bayu sukanya buah apa? Bayu menjawab buah apel. Nah, lanjut lagi, tanya lagi ke Rafael. Rafael sukanya buah apa? Melon, kata Rafael. Kemudian tanya lagi ke Restu. Restu, kamu sukanya buah apa? Lanjut, Restu menjawab buah jeruk misalnya. Nah, nanti setelah semuanya sudah menjawab, kamu rekap jawaban yang kamu dapatkan itu. Oh, ternyata di kelas 5B yang menyukai buah apel itu ada 5 orang. Kemudian yang menyukai buah melon itu ada 7 orang. Begitupun seterusnya. Yang ketiga itu ada cara pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, isian singkat ini bisa dilihat di sini contohnya. Jadi di sini isian singkat dibagikan kepada masing-masing orang. Nah, nantinya orang mengisi lembar isian tersebut dan kemudian nanti jawabannya kamu rekap tuh. Namanya siapa, alamatnya di mana, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, golongan darahnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian, cara pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan, kemudian dicatat. Kalau di sekolah, biasanya nih kita melakukan ini pada saat akhir-akhir semester ya. Jadi, pada saat akhir-akhir semester itu kan biasanya melakukan pengukuran terhadap tinggi badan, timbang berat badan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui berat badan ataupun tinggi badan yang kamu miliki. Seperti itu ya. Kemudian data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam buku rapot kamu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya cara menyimpulkan data yang sudah kita miliki. Contohnya di sini Ibu memberikan contoh tentang data dari hasil nilai ulangan matematika siswa. Di sini ada yang dapat 65, ada yang dapat 70, 85. Nah, data ini masih acak nilainya. Kemudian ketika ingin disimpulkan, Ibu kan pengen tahu nih berapa ya nilai terendahnya, berapa ya nilai yang tertingginya.
Kemudian kira-kira berapa ya yang nilainya di atas 75? Di bawah 75 berapa orang? Kemudian berapa ya siswa yang nilainya berada di atas 85? Nah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan data yang kita miliki, mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Nah, kita urutkan. Setelah kita urutkan, baru kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi. Kenapa harus kita urutkan? Agar ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dalam mengumpulkan data menjadi lebih mudah. Yang pertama tadi kan berapa nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Nah, lihat di sini. Setelah kita urutkan, kita tinggal melingkari yang pertama dan yang terakhir kan? Mudah kan? Tidak perlu lagi kamu mencari-cari berapa ya? Oh, ini 60. Oh, ini 65. Oh, ini 60 lagi. Jadi bingung. Nah, setelah diurutkan kan jadi tidak bingung. Angka yang pertama sama yang terakhir saja. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Misalnya, pada saat ada yang bertanya kepada kita, nah, kita menjawabnya harus berdasarkan data, yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian, berapa nilai siswa yang di atas 85? Sama seperti yang tadi juga, dengan kita urutkan tadi menjadi lebih mudah. Kita tinggal lingkari mulai dari angka 85 sampai dengan angka yang terakhir. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 siswa yang mendapatkan nilai di atas 85. Nah, itulah cara dalam menyimpulkan sebuah data. Jadi kuncinya adalah ketika kalian mengerjakan soal, kemudian mendapatkan soal tentang pengumpulan data, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kalian terlebih dahulu harus mengurutkan data yang ada itu mulai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Setelah itu, barulah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa harus kita urutkan terlebih dahulu? Agar ketika menjawab pertanyaannya itu menjadi lebih mudah dan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang
keliru, sehingga jawaban kita pun menjadi tepat dan benar. Nah, itulah materi tentang pengumpulan data pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, sehat-sehat selalu, dan tidak lupa untuk mengerjakan latihannya ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.